Halo, assalamualaikum. Kembali dengan tips pajak media di sini dan kali ini kita akan praktik hal yang benar-benar baru, totally new, yakni lapor SPT masa PPh pasal 21 di DJP online. Ya, benar sekali. Mulai 2024 ini kita bisa lapor SPT masa PPh pasal 21 di DJP online. Apakah dengan ISPT masih bisa? Kami belum dapat informasinya, jadi kita ikuti terus perkembangannya. Namun tentunya ini adalah hal baru, kita sudah bisa membuat bukti potong PPh 21 dan lapor SPT masanya di DJP online. Menarik. Seperti apa? Kita simak baik-baik di sini. Sebelum lanjut, kami ajak Anda semua untuk like video ini, subscribe channel Tips Pajak Media agar manfaat-manfaat yang coba kami berikan ini dapat menjangkau kepada makin banyak orang lagi, sehingga makin banyak orang lagi bisa lapor pajak, bisa bayar pajak, bisa menghemat pajak. Loh, kenapa menghemat? Ya, karena dengan mengikuti ketentuan-ketentuan Anda akan terhindar dari sanksi-sanksi pajak. Dan hemat, kenapa? Karena di Tips Pajak Media semua adalah tutorial adalah gratis. Ya. Baik, kita akan lanjutkan di sini. Nah, nanti tampilannya adalah seperti ini. Tampilannya adalah seperti ini pemirsa. Ini adalah e-Bupot ya. E-Bupot ini mirip dengan e-Bupot unifikasi dan ini namun di sini adalah e-Bupot yang khusus PPh pasal 21 sebagaimana kita ketahui untuk e-Bupot yang lain seperti e-Bupot 23 dan final itu sudah bisa menggunakan DJP online sejak beberapa waktu yang lalu, sejak beberapa tahun yang lalu. Namun khusus untuk PPh 21 belum bisa dilakukan dan kabar baiknya mulai 2024 ini DJP ternyata sudah melaunching ya, sudah melaunching e-Bupot 21. Anda dapat melihat di ini di kiri atas di sini nampak alamatnya adalah e-Bupot 2126.pajak.go.id. Masuknya tentunya dari DJP online seperti biasa. Nanti tampilannya adalah seperti ini. Dan alur e-Bupot 2126 ini adalah persis seperti e-Bupot unifikasi ya. Persis seperti e-Bupot unifikasi sehingga jika Anda telah melakukan pelaporan pemotongan PPh pasal 22, 23 dan final menggunakan DJP online, maka Anda pasti sudah familiar dengan alurnya e-Bupot 21 ini. Jadi meskipun baru, rasanya Anda tidak akan terlalu banyak beradaptasi lagi. Jadi pemirsa, Tips Pajak Media alurnya adalah seperti ini. Kita akan yang pertama ini membuat bukti potong, ya, membuat bupot, lalu posting bupot, kemudian merekam bukti penyetoran, dan kemudian penyiapan SPT PPh 21 serta kirim. Seperti itu. Namun tentunya untuk bisa menggunakan e-Bupot ini Anda harus aktivasi layanan. Aktivasi layanan seperti biasanya kita masuk ke DJP online, lihat kiri atas ini, account.pajak.go.id, kemudian klik profil, ya, klik profil, lalu klik aktivasi fitur. Setelah Anda klik aktivasi fitur, Anda harus pastikan Anda mencentang ini ya, mencentang e-Bupot 2126. Setelah itu scroll down, klik simpan. Setelah klik simpan, Anda akan dibawa keluar, dibawa logout, dan berikutnya tinggal login kembali. Baik, sekarang kita akses e-Bupot 2021. Baik, ada pertanyaan, loh ini katanya lapor SPT masa bang, kenapa ini membuat bupot bang? Nah, jadi kita back terlebih dahulu. Nah, bahwa alurnya memang seperti itu pemirsa. Untuk bisa lapor SPT masa, kita harus buat bukti potongnya dulu. Ya, bukti potong, kemudian rekam bukti pembayaran dan penyiapan SPT masanya PPh 21. Seperti itu. Jadi ini sepaket ya, membuat e-Bupot ini dengan membuat SPT masa itu adalah sepaket. Baik, berikutnya kembali login ke DJP online, lalu kita pilih lapor, tab lapor di sini, kemudian kita pilih pra pelaporan. Klik lapor pra pelaporan.
Setelah kita klik pra pelaporan, maka tampilannya adalah seperti ini. Ada 2 yang muncul di akun ini, maka Anda tinggal pilih eBupot 21. Setelah pilih eBupot 21, maka akan ada 4 tab, 4 menu. Ada dashboard, bukti potong, SPT masa, dan pengaturan. Langkah pertama tentunya Anda lakukan pengaturan, karena di situ adalah akan ada penanda tangan ya, penanda tangan, akan ada perekam di situ di pengaturan. Baik, kita langsung di dashboard bukti potong. Kita back sebentar seperti di depan ini ya. Langkah pertama adalah buat bukti potong. Oke, jadi kita akan buat bukti potong halaman 10 mana tadi? Oke, bukti potong di sini akan muncul daftar bukti potong. Setelah kita klik bukti potong ini akan muncul daftar bupot. Di sini masih kosong tentunya karena kita belum pernah melakukannya, belum pernah membuat bukti potong BPH 21. Berikutnya kita akan melihat daftar bukti potong ini, kita pilih rekam ya, kita pilih rekam. Klik rekam di sini. Di sini kita akan merekam satu demi satu ya, satu demi satu pegawai yang akan kita potong BPH 21-nya. Jika perusahaan Anda perusahaan kecil, 1, 2, 3 pegawai, saya rasa ini tidak akan menjadi masalah. Bagaimana jika jumlah pegawai kita 100, 200, 300, bahkan ribuan pegawai? Tentunya akan ada cara lain. Baik, kita lihat dulu untuk input pegawai satu demi satu ya. Kita asumsinya perusahaan ini mempunyai sedikit lah, mempunyai 1, 2, 3, kurang dari 20 pegawai yang akan kita potong. Di bagian bulanan dan final atau tidak final, kita pilih identitas wajib pajak yang dipotong. Tahun pajaknya kita pilih 2024, hanya bisa 2024 ya, untuk 2023 dan sebelumnya tidak mengakomodir. Lalu kita pilih NIK. Ya, silahkan pilih NIK atau NPWP, terserah pegawai mana yang memiliki. Dan sekarang sudah bisa dengan NIK pun sudah bisa kita lakukan penginputan atau perekaman. Ini contohnya kita pakai NIK, masukkan nama lengkap, lalu diklik cek ini mikroskop ini. Diklik cek ini, maka akan muncul valid atau tidak. Ketika kita cek di sini, klik cek, munculnya adalah valid untuk case yang ini. Dan berikutnya scroll down, kita akan memilih nanti kode objek pajak BPH 21-nya. Ini ya. Kita pilih kode jenis pajak ya, kode jenis pajak BPH 21. Nah, jenisnya apa saja kode objek pajaknya? Ada beberapa, ini kita akan baca satu persatu. Yang pertama adalah pegawai tetap. Ini 21 100 01. Itu adalah pegawai tetap. Kemudian 21 100 02 itu adalah untuk penerima pensiun berkala. Ini nanti untuk lembaga dana pensiun ya, yang memberikan uang pensiun bulanan kepada para pensiunan. Kemudian berikutnya adalah 21 100 03 ini untuk pegawai tidak tetap. Kemudian kita sebagai admin pajak kita akan merekam 21 100 04 itu untuk distributor pemasaran berjenjang. Ini di bahasa aturan pajak sebelumnya adalah MLM. Kemudian kita akan memilih 21 100 05 jika penerima penghasilan adalah agen asuransi, benar sekali. Kemudian 21 100 06 jika penerima penghasilan adalah penjajah barang dagangan, sales mungkin. Kemudian kita akan memilih 21 100 07 untuk tenaga ahli. Ya, kemudian 21 100 09 untuk bukan pegawai lainnya. Ada yang baru di sini, ini berdasarkan PMK 168, tidak ada lagi dikenal
bukan pegawai yang menerima penghasilan tidak berkesinambungan, bukan pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan, itu tidak dikenal lagi. Hanya ada bukan pegawai lainnya. Kemudian ada 21110, itu adalah untuk anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang menerima imbalan secara tidak teratur. Kemudian 21111 adalah untuk mantan pegawai yang menerima jasa produksi, tantiem, bonus atau imbalan kepada mantan pegawai, ya, mantan pegawai. Kemudian 21112 adalah pegawai yang melakukan penarikan uang pensiun. 21113 untuk peserta kegiatan, ya, ini akan cukup banyak nanti peserta kegiatan. Lalu 21199 adalah penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yang bersifat tidak final lainnya. Oke, 21100 itu untuk yang tidak final. Lalu 21401, ya, 40101 ini adalah untuk yang bersifat final, antara lain uang pesangon yang dibayarkan sekaligus, itu dikenakan PPh final, PPh yang bersifat final, PPh 21 yang bersifat final. Kemudian 2140104 adalah penerima uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, dan 99 untuk lainnya. Oke, kita melakukan penghitungan PPh pasal 21. Ada dua skema. Skema perhitungan adalah gross atau gross up. Gross up itu nanti adalah, kalau gross ini adalah bruto, ya. Misal jumlah penghasilan sekian, 11.499.400 misal penghasilannya. Kita pilih ininya, kita pilih PTKP tahunnya, lalu kita akan klik hitung. Setelah kita klik hitung, maka akan muncul di sini PPh 21 terutangnya. Begitu pula jika cross up, maka silakan dilakukan, nanti dimasukkan penghasilan kotornya berapa, diklik, nanti akan muncul PPh terutangnya. Klik hitung, ya. Ini adalah contoh pertama, lalu ini contoh kedua adalah 8363200. Kemudian artinya jika penghasilan bruto sekian, dia wanita, tidak kawin, maka DPP-nya sekian, PPh 21 terutangnya adalah sekian, klik hitung. Itu adalah jika pegawainya 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana jika pegawainya banyak? Bagaimana jika pegawainya banyak? Kami telah mengembangkan aplikasi penghitung PPh 21 karyawan swasta. Tentunya ini kompatibel untuk yang jumlah karyawannya begitu banyak, ya, jumlah karyawannya begitu banyak, dan ini tentunya akan sangat memudahkan Anda semua. Kami akan buatkan video tutorial khusus untuk penggunaan aplikasi penghitung PPh 21 karyawan swasta ini. Silahkan klik di kanan atas video ini, atau nanti ada linknya di deskripsi di bawah. Bagaimana untuk mendapatkan aplikasi penghitung PPh 21 karyawan ini. Nah, tadi ini, ya, setelah kita masukkan pemotongan, kita akan penandatangan sebagai pengurus, kemudian klik penandatangannya, lalu centang. Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti pemotongan unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tanda tangani secara elektronik. Lalu klik simpan. Nah, yang perlu diperhatikan dalam pembuatan bukti potong PPh 21 ini adalah apa? Ya, nama, NIK, NPWP harus valid, harus sesuai dengan jika NPWP harus sesuai dengan NPWP, jika NIK harus sesuai dengan data Dukcapil terkini. Lalu jika banyak, jumlah pegawainya banyak, tersedia menu impor bukti potong. Oke, berikutnya setelah kita tadi membuat bukti potong, coba kita flashback sedikit ke langkah ini, ya. Kita telah membuat bukti potong, berikutnya adalah kita posting bukti potong.
Kita posting bukti. Oh, namun sebelum posting bukti potong ini, nah ini kami tampilkan mengenai impor bukti potong. Cara impor bukti potong ya, cara impor bukti potong adalah klik bukti potong lalu klik impor data Bupot. Setelah impor data Bupot, di sini ada file yang harus kita upload. File yang harus kita upload ini, template-nya, formatnya ada di sini, petunjuk pengisian ini. Namun untuk memudahkan Anda, telah kami unggah pula di deskripsi di bawah. Ya. Jadi ada dua cara, Anda klik petunjuk pengisian ini, Anda unduh file Excel template-nya, template untuk impor, lalu kami juga sediakan link alternatifnya di deskripsi di bawah tentunya. Anda pilih file bukti pemotongan, Anda klik. Nah, ini file untuk impor bentuknya seperti ini nanti. Ada beberapa sheet, rekap, kemudian 2126 referensi. Yang perlu Anda perhatikan adalah ini. Halaman pertama ini nanti masa pajak sesuai tentunya. Nah, jumlah bukti potong PPh pasal 21 ini Anda silakan masukkan angka jumlah baris yang ada di referensi 21 yang ada di sini. Nah, ini jumlah baris yang ada di sini. Jadi ini ya, ini kolom A, B, C, D, E sampai JK, lalu lanjutannya ini kami print screen LMN OPQ RS. OPQ. Jadi jika pegawai Anda 5, maka di sini Anda tulis jumlah bukti potongnya adalah 5. Gitu ya. Jangan lupa untuk merubah karena ini defaultnya adalah 1. Jika pegawai 5, lalu ini Anda tidak ubah menjadi 5, masih 1, maka nanti yang berhasil terimpor adalah hanya 1. Jadi misal ini tadi 5, maka di sini adalah 5 juga ya. Seperti kami sampaikan tadi, untuk impor ini data penghitungannya ya, data penghitungannya telah kami sediakan di file Excel alat bantu aplikasi penghitung PPh 21 karyawan. Silahkan unduh aplikasinya, berikut tutorialnya di link di deskripsi di bawah. Itu untuk impor bukti potong. Nah, setelah Anda upload di sini, Anda masukkan filenya, klik unggah. Anda akan klik unggah, maka akan muncul notifikasi. Contohnya ini tadi tanggal 23 Januari tadi ya, jam 5 sore. Ini sore jumlah barisnya ada 5, ini ada gagal validasi. Apa yang terjadi dari gagal validasi ini? Terdapat draft bukti potong yang gagal divalidasi, Anda bisa klik di sini gambar mata. Setelah kita klik, nah di sini dari 5 baris itu baris 1 dan 2-nya berhasil, baris 3, 4, 5 tidak berhasil karena NPWP tidak ditemukan. Nah, itulah tadi telah kami sampaikan bahwa nama NIK NPWP yang Anda potong harus valid. Gitu ya. Ya, oke. Setelah itu, setelah Anda berhasil impor ini tadi, maka silahkan dicek kembali ke bukti potong, klik daftar bukti potong, lalu lihat di sini ada menampilkan 1 sampai 5 dari 5 entry. Nah, ini contohnya ini hasil dari impor kita tadi. Ada satu atas ini ada impornya jumlah bruto sekian, dipotongnya sekian. Gitu ya. Lalu kita posting. Klik posting, maka nanti akan diminta share. Kemudian adalah rekam bukti penyetoran. Silahkan direkam bukti penyetorannya, NTPN-nya. Kemudian penyiapan SPT dan kirim, maka Anda akan mendapatkan hasilnya, bukti penerimaan suratnya. Seperti itu pemirsa, bagaimana membuat e-Bupot PPh 21 di DJP online ya. Bagaimana membuat e-Bupot PPh 21 langsung dari DJP online. Ini adalah benar-benar baru, sudah di launching oleh DJP dan tanggal ini 23 Januari 2024 ini sudah mulai bisa digunakan. Seperti itu.
Yang perlu kami highlight adalah cara kerja PPh 21 ini mirip-mirip dengan e-Bupot unifikasi ya. Jadi prosesnya adalah buat bukti potong, posting bukti potong, rekap bukti penyotoran, dan penyiapan SPT PPh 21. Lalu pembuatan bukti potong bisa langsung di DJP online ya. NPWP dan NIK harus valid. Seperti ini. Lalu jika jumlahnya banyak, tentu saja Anda harus memiliki alat bantu dan terserah mau alat bantu apapun, dan kami dari tipspajak.com menawarkan kepada Anda, kami menyediakan aplikasi penghitung PPh 21 karyawan dan Anda bisa dapatkan di link di deskripsi di bawah. Untuk impor itu nanti adalah untuk diimpor di sini ya, untuk diimpor di sini. Seperti itu. Ini adalah template impor dari DJP. Lalu untuk angka-angkanya bisa kita masukkan dari DJP online. Dari aplikasi penghitung PPh 21 dari Tips Pajak. Seperti itu, silakan jika masih semoga bermanfaat, dan jika ada yang masih ingin ditanyakan silakan tuliskan di kolom komentar atau kunjungi berbagai kanal media sosial kami. Di sini ada YouTube, Instagram, Telegram, dan juga website tentunya tipspajak.com. Semoga bermanfaat, salam sehat dan salam sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.